Dipersembahkan oleh bagi gue dong. Lu dari tadi Bagi gua. cari-cari ini aja di sini. Kenapa sih? Apa? Lah, astagfirullahaladzim. Cek atas. Lagi puasa gini bukan baikin ibadah malah main game terus lu. Bete gue, kan kalau main game gini gak berasa puasanya. Ya iya sih nggak berasa. Cuman kan puasa lu jadi sia-sia bro. Emang iyo? Iya. Coba deh lu nonton YouTube-nya Wahamka, situ ada kajian tuh. Kajian apaan? Ya kajian tentang inilah amalan di bulan Ramadan, khususnya melaksanakan itikaf. Coba lu tonton deh. Nonton di sini nih? Iya, buka YouTube-nya Wahamka. Gue buka ya. Yang ini? Ya. Ya, tonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sahabat Hamka muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan satu kajian ataupun tema berkenaan dengan makna i'tikaf dan ketentuannya ataupun persyaratannya sebagaimana dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang i'tikaf adalah surat Al-Baqarah ayat 125. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ataupun Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikan makom Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam, itu sebagai musola, sebagai tempat untuk sholat. Dan telah kami perintahkan, kata Allah, kepada Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail, yaitu putranya, bersihkanlah rumahku ini, yaitu Ka'bah ya, yang ada di Masjidil Haram, ya, di Makkah Mukarramah. Bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Para pemirsa sahabat Hamka muda yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Jadi apa yang maksud dengan i'tikaf? I'tikaf secara bahasa berdiam diri atau menetap di satu tempat. Sementara secara istilah terdapat pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, misalkan ulama Hanafiyah ya. Beliau mendefinisikan bahwa yang maksud dengan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid yang biasa dilakukan di dalamnya sholat berjamaah. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'iyah ataupun ulama Syafi'iyah mengartikan bahwa yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya, untuk menunaikan amalan-amalan tertentu ataupun ibadah tertentu dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau beriktikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, ataupun sering melakukan iktikaf di 10 malam terakhir ataupun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, sampai beliau wafat ya, ataupun meninggal dunia. Dan kemudian amalan sunnah ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asharu al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Para pemirsa, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh kita ya. Yang pertama adalah bahwa i'tikaf ini bisa dilakukan baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan
di luar Ramadan, ya, di bulan-bulan yang lain. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini lebih diutamakan, ya, lebih ditekankan untuk seorang mukmin melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri, ya, di masjid untuk tadi menunaikan amalan-amalan tertentu, amalan-amalan ibadah yang memang diperintahkan dalam Islam. Ya. Apa amalan-amalan itu? Ya, ini ya. Seperti apa bentuknya orang yang beriktikaf itu? Yang pertama di situ berarti menunaikan sholat fardu, kemudian menunaikan sholat tahiyatul masjid, sholat qiyamul lail, sholat hajat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, termasuk juga melakukan kajian-kajian tentang ilmu keislaman di dalam masjid. Itu termasuk bagian rangkaian bagaimana cara melakukan iktikaf ataupun amalan-amalan ibadah dalam beriktikaf. Intinya sebetulnya iktikaf ini adalah satu amalan sunnah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pemirsa Hamka Muda yang dimuliakan oleh Allah, momentum Ramadan, ya, pada tahun ini hendaklah kita maksimalkan dengan memperbanyak amal ibadah, termasuk adalah menunaikan yaitu i'tikaf di masjid, ya, dengan niat semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya dalam Islam ini banyak cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara untuk mengupgrade derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, ya, di sana kita melakukan menunaikan ibadah saum Ramadan sebagai ibadah yang wajib, kemudian qiyamul lail, ya, kemudian juga tilawatul Quran. Ditambah kalau kita melakukan i'tikaf, ya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian melakukan amalan-amalan tertentu tadi, termasuk juga meninggalkan hal-hal yang dilarang, seperti misalkan disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Di antara larangan orang yang beriktikaf itu adalah tidak boleh melakukan jima ataupun hubungan suami istri ketika beriktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian mencampuri ataupun bercampur ataupun melakukan menunaikan hubungan biologis, ya, kepada istri-istri kalian sedangkan kamu dalam keadaan beriktikaf. Itu larangan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang melakukan iktikaf. Nah, ada juga beberapa permasalahan yang sering kali ditanyakan. Iktikaf itu sebaiknya di mana dan durasinya berapa lama? Nah, ini ada yang berpendapat seperti misalkan yang dikemukakan oleh Imam Hanafiyah, ya, bahwa iktikaf itu dalam tempo yang sebentar, ya, tetapi tidak disebutkan di situ batasan lamanya berapa, tidak disebutkan. Sedangkan menurut Imam Malik, beliau menjelaskan, ya, bahwa iktikaf itu minimal yaitu semalam 1 hari atau 24 jam, sehari semalam. Jadi kesimpulannya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iktikaf durasinya adalah dalam tempo tertentu, 1 jam, 2 jam atau lebih, dan juga bisa dikerjakan dalam lebih dari 24 jam. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan iktikaf dan bisa meningkatkan kualitas iman dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh